hadir ya. Sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Sudah ya, kita mulai ya. Jadi materi kita sekarang adalah keruntuhan buckling pada balok lentur ya. Jadi buckling ini adalah tekuk ya. Jadi eh, suatu struktur baja lentur ya, balok lentur, maka salah satu kegagalannya yaitu karena keruntuhan buckling ya atau tertekuk. Karena kita sudah pahami ya, kalau material baja itu kelemahannya adalah di bagian tekan ya, di bagian tekuk ya, jadi tertekuk. Kalau kelebihannya adalah tarik ya, berbeda dengan beton ya. Beton itu kelebihannya adalah tekan, kelemahannya adalah tarik, atau kebalikan dari material baja ya. Nah, disinilah salah satu kegagalan struktur pada balok lentur itu diakibatkan nanti buckling ya atau tertekuk ya. Sebab bagaimana nanti proses tekuknya nanti, inilah materi yang akan kita bahas ya. Nah, ada dua keruntuhan tekuk atau buckling ya. Eh, di mana pertama keruntuhan yang terjadi pada balok lentur itu adalah itu tekuk lateral namanya ya. Tekuk global dan tekuk lateral ini tekuk yang terjadi pada seluruh batang dari si baloknya ya. Nah, ini apa prinsip kerjanya ya. Jika sebuah balok menerima beban yang terus bertambah searah sumbu Y atau pada bidang badan profil, maka pada suatu saat secara tiba-tiba akan terjadi perpindahan lateral ya dan torsi pada balok tersebut sehingga terjadi tekuk torsi lateral namanya. Jadi eh, s- eh, simulasi ataupun contohnya ya, kita bisa misalnya ambil sebuah penggaris misalnya ya, penggaris besi ini kan, ada penggaris besi ya. Kemudian sisi kiri dan sisi kanannya itu kita jepit, kita pegang ya. Kita pegang. Ini bisa kita simulasikan lah gitu ya. Kemudian kita tekan bagian atasnya ya. Maka nanti akan terjadi tertekuk ke arah kiri dan kanan ya. Kalau kita lihat tanpa atas misalnya ya, tanpa atas ya. Maka si penggaris ini dia akan tertekuk ke arah samping. Nah, ini ya, seiring diberi beban di tengahnya misalnya di sini ya. Ini tampak samping, ini tampak depan ya. Ini simulasi di eh, apa namanya? Di penggaris tersebut ya. Nah, ini namanya keruntuhan yang terjadi pada balok lentur itu, keruntuhan tekuk torsi lateral namanya ya. Nah, ini. Jadi terjadinya kegagalan struktur itu karena dia tertekuk ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tekuk eh, namanya tekuk lokal ya, atau di sepanjang penampang ini nanti ya, di penampang balok ya, itu nanti ada bagian-bagian yang tertekuk ya. Nah, contoh sederhananya kalau kita misalnya ambil minuman, bekas minuman kaleng kan, nah, bekas minuman kaleng ya, kemudian sudah kosong ya, kosong. Kemudian kita tekan si kalengnya, pasti nanti akan ada terjadi tekuk di bagian tertentu lah gitu ya. Itu namanya lokal, makanya lokal namanya ya. Nah, jadi dia mengalami tertekuk di eh, beberapa titik lah seperti itu. Nah, di balok juga demikian ya, kegagalan struktur itu bisa terjadi pada
titik-titik tertentu ya, di mana nanti beban yang bekerja pada struktur tersebut yang maksimum, yang umumnya di daerah yang paling ekstrim lah ya, yang paling kritis seperti itu ya. Nah, kalau tekuk lokal ini itu eh, ada dua kemungkinan terjadi ya. Itu bisa terjadi pada sayap ya. Nanti ada gambarnya ya. Kemudian bisa terjadi pada web atau badannya gitu ya. Jadi tertekuk di area tertentu, namanya juga tekuk lokal ya. Dia akan eh, mengalami tekuk di beberapa titik ya. Nah, ini kalau kita bagi dua jadi ini ya. Nah, ini adalah nomor poin 1 dan poin 2 ini itu terjadi tekuk lokal namanya ya. Ini tekuk lokal dan ini tekuk lateral. Jadi ada dua kemungkinan terjadi kegagalan struktur itu pada dua kondisi ya. Nah, bagaimana nanti gambarnya ini ya? Contohnya simulasinya ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Kalau kita perhatikan tekuk lateral itu ya, tekuk torsi lateral itu secara global. Nah, ini ada sebuah penampang balok ya dengan panjang tertentu, maka dia akan mengalami tertekuk. Wah, ya ini ya. Nah, kalau awalnya ini kan ini sebenarnya lurus ya, normal lah gitu intinya ya. Kemudian diberi beban pada titik tertentu misalnya, maka dia akan terjadi tekukan. Nah, ini kegagalan strukturnya ya. Jadi kegagalan struktur berada di eh, beban yang maksimum. Nah, itu umumnya yang terjadi ya. Sehingga dia mengakibatkan terjadinya tekuk lateral ya, tekuk torsi lateral ya. Nah, sedangkan tekuk lokal ya, itu ada dua kemungkinan posisinya ya. Kalau tidak di web, ini namanya flange ya. Ini flange dan ini adalah web atau bagian badannya ya. Jadi ketika penampang struktur itu diberi beban P misalnya ya. Nah, ada kemungkinan terjadinya tekuk itu di area flange ini ya. Ini kan bisa kita perhatikan gambarnya ya. Nah, dia tertekuk ini, tidak normal. Awalnya ini lurus ya, normal ya, lurus ya. Seiring beban bekerja, maka dia tertekuk. Atau di bagian flange, bagian bawah ya, sama ya. Sedangkan untuk bagian web, dia normal masih ya, tegak lurus. Tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak mengalami tertekuk gitu ya. Nah, sedangkan yang kondisi kedua, kebalikan dari kondisi yang pertama tadi ya. Kegagalan strukturnya atau terjadinya tekuk itu pada area webnya ya. Ada area web ya. Sedangkan yang bagian flange-nya itu normal ya, masih stabil ya, masih bagus lah intinya ya. Nah, kenapa bisa penyebab terjadi ke kondisi yang demikian ya? Kalau ini ya, kalau yang kita sebutkan tekuk lateral ini itu dominan dipengaruhi oleh eh, panjang pendeknya ya, kelangsingan dari atau eh, kepanjangan ya, panjang pendeknya suatu struktur tersebut. Jadi bisa kita pahami ya bahwa struktur yang pendek itu relatif lebih kuat dibanding dengan struktur yang panjang ya. Analogi sederhananya kita bisa eh, perhatikan misalnya ya, ada dua orang gitu ya. Dua orang dengan kondisi yang lebih gemuk misalnya ya dibandingkan dengan yang lebih tinggi untuk diameter pinggangnya mungkin sama lah gitu. Tapi terlihat dia gemuk ya, yang pendek tadi ya. Dan kita bisa pastikan juga kekuatan si seorang yang lebih pendek itu, ini secara logika ya, itu lebih kuat memikul beban dibanding dengan yang langsing ya. Apalagi yang kurus-kurus misalnya ya. Maka itu seringkali terjadi tekuk lokal ya. Nah ini, nah ini, bukan sorry, bukan tekuk lokal, tapi tekuk lateral ya namanya, tekuk torsi lateral. Jadi ini dipengaruhi oleh eh, panjang pendeknya struktur ya. Sedangkan untuk tekuk lokal ya, ini dipengaruhi oleh
eh, kelangsingan atau terjadinya ya tipis itu ya, tebal tipisnya suatu penampang ya. Kalau kita perhatikan di sini, kenapa bisa terjadi pada flensnya tertekuk? Ah, ini bisa kita pastikan karena flens ini adalah bagian yang ya kemungkinan besar itu terlalu tipis ya dibanding dengan panjang dari penampangnya, B-nya ya. Kalau ini kan B ya, lebar penampangnya ya. Nah, kalau yang bagian web itu mungkin lebih tebal ya, sehingga kekuatannya juga lebih kuat memikul beban. Nah, jadi kondisinya seperti itu ya. Nah, ini pengaruhi oleh tebal tipisnya dari si komponen penampang tersebut. Ya, ini. Nah, di sini nanti sebagai kita sebagai engineer-nya ya atau perencanaan dari suatu struktur baja ya, bagaimana kita nanti mempertimbangkan struktur kita panjang pendeknya gitu ya. Kemudian nanti dari segi penampang ini kita cek nanti apakah nanti penampangnya nanti seperti materi kita materi kuliah kita seminggu yang sebelumnya kan, kita sudah membahas berkaitan dengan jenis-jenis penampang. Ada penampang kompak, penampang tidak kompak dan penampang langsing ya. Ada tiga kriteria yang kita perlu cek. Nah, kalau untuk mengecek terjadinya kondisi tekuk lateral ini ya, tekuk tekuk lateral ini ya, maka kita harus cek dulu panjang pendeknya struktur ya. Makanya kita sebagai engineer bagaimana berupaya untuk mengarahkan struktur kita itu agak relatif lebih pendeknya gitu ya. Makanya kalau kita misalnya mendesain suatu gedung, bangunan gedung ya, bagaimana kita mengupayakan kolom-kolom atau bentang-bentang baloknya yang seefektif mungkin lah gitu ya ke apa panjang pendeknya. Karena apa? Kita pahami bahwa semakin pendek struktur tersebut maka bisa kita pastikan strukturnya akan lebih kuat lah gitu dibandingkan bila bertambah panjang gitu ya. Semakin pendek dia semakin kuat. Jadi di sini nanti eh, tugas kita atau materi kita ya bagaimana mengecek gitu ya apakah nanti struktur kita terkategori panjangnya nanti ada tiga kriteria juga ya yang kita harus pahami ada namanya struktur berbentang pendek kemudian struktur berbentang sedang ya dan berbentang pendek apa panjang ya ada tiga jenis struktur balok lentur bila di apa namanya bila di eh, kriterianya dari segi panjang ya. Di sini nanti materi kita ya. Kalau materi sebelumnya itu berkaitan dengan jenis-jenis penampang ya, penampang kompak, tidak kompak dan langsing ya. Nah, di sini nanti kita membahas berkaitan dengan panjang ya, panjang ada berkaitan dengan pendek, kemudian sedang, kemudian berbentang panjang ya. Nanti rumus-rumus yang kita gunakan ya untuk menghitung kemampuan struktur tersebut ya, termasuk struktur pendek, kategori pendek, kemudian struktur kategori sedang gitu ya, kemudian panjang nanti berbeda rumusnya ya. Dan bisa kita pastikan semakin panjang dia nanti kekuatannya juga akan semakin lemah gitu ya. Walaupun nanti kondisinya sama ininya penampangnya ya, penampangnya sama gitu, tapi panjangnya berbeda, maka nanti akan memberi pengaruh ya. Semakin panjang strukturnya, maka akan semakin lemah struktur tersebut. Nah, gitulah logikanya ya. Nah, area-area yang bagian yang tertekuk itu umumnya pada area atau bagian yang tertekan ya, ini ya. Ini sudah dikasih warna eh, ungu misalnya gitu ya. Nah, ini yang mengalami tertekuk karena ini area tekan ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat sebuah struktur ya, ini juga materi di beton dan baja satu ya. Ya, kita diberi struktur ya. Nah, penampang ini misalnya persegi panjang ya, balok lah, balok persegi panjang struktur beton misalnya ya. Nah,
di bagian atas ini bagian tertekan ya, sedangkan bagian yang bawah itu mengalami tarik ya. Kalau di beton ya, makanya kita pasang tulangan di beton ya, karena apa? Karena kita berangkat dari prinsip atau material dari eh, kelemahan atau karakteristik dari material beton itu kan dia kuat terhadap tekan, kemudian lemah terhadap tarik. Sehingga di bagian atau zona tarik ini ya kita pasang lebih dominan dengan eh, tulangan. Ya, makanya kita memasang tulangan di balok itu bagian bawah itu banyak. Karena apa? Karena di situ zonanya zona tarik ya. Nah, demikian di struktur baja ya. Sama ya, karena bentuknya aja ini bentuknya eh, WF gitu ya. Nah, tapi kondisinya tetap ya bahwa di bagian ini netral gitu ya. Bagian tengah ini sampai bagian atas itu netral ya. Dari garis ini ya ke atas sampai ini dia akan tertekan, dan di bagian bawah ini akan tertarik, sehingga yang tertekan inilah yang banyak mengalami tekuk ya, tertekuk ya, misalnya di sini ya, di area-area flange atau di bagian webnya ya. Jadi eh, penghantarnya ya seperti dulu lah gitu ya. Eh, Gambaran dari proses terjadinya tekuk tadi ya. Jadi ada dua tekuk ya, tekuk lokal kemudian tekuk lateral ya. Nah, kalau tekuk lokal apa, tekuk lokal itu ada di beberapa titik ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya, pengertian tekuk lokal tadi ya. Nah, ini gambaran suatu atau contoh gitu ya, terjadinya suatu tekuk lokal ya di bagian web atau di bagian badan sebuah penampang baja WF. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, tertekuk ya. Ini karena diberi beban yang melebihi kapasitas kekuatannya sebenarnya ini ya. Ini nilai P ya. Nah, kenapa bisa terjadi di bagian web ini yang tertekuk ya? Ini bisa kita pastikan bahwa penampang dari bagian web ini terlalu tipis gitu ya dibandingkan dengan panjangnya ya. Makanya nanti kita cek di sini di materi sebelumnya ya, yaitu jenis-jenis penampang ya, penampang kompak, kemudian penampang tidak kompak dan penampang langsing. Makanya ini mungkin terkategori struktur penampang yang mengalami tekuk ini di bagian web ini, dia terkategori di bagian webnya dia bukan kategori penampang kompak, tetapi penampang tidak kompak atau bahkan penampang langsing, sehingga terjadi tekukan di bagian web ya. Nah, inilah kondisi yang di apa namanya, yang dipertimbangkan gitu ya. Sehingga nanti ketika kita mendesain suatu struktur baja, kondisi seperti ini tidak terjadi. Makanya kita nanti bisa menghitung seberapa besar kekuatan tahanan dari si penampang ini ya, di untuk tekuk lokalnya gitu ya, tidak terjadi tekuk lokal ya. Jadi materi kita ini bagaimana kita bisa menghitung kekuatan dari si penampang agar tidak terjadi, atau batasan kekuatan dari si eh, profil tersebut dapat memikul beban yang bekerja pada struktur tersebut. Jika nanti melebihi kekuatannya, maka nanti akan terjadi seperti ini ya, tekuk lokal ya, baik berada di flange maupun di web ya. Namanya lokal ya, berarti di lokal di daerah-daerah tertentu gitu lah. Tetapi kalau namanya lateral global, global apa, tekuk global ataupun tekuk torsi lateral itu secara eh, itu yang terjadi pada bagian webnya ya. Nah, ini contoh tekuk terjadi pada bagian
bisa kita pastikan bahwa flange-nya itu terlalu tipis ya, terlalu tipis ya, terlalu tipis dibandingkan dengan eh, lebarnya ya, kemungkinan lebarnya sehingga terjadi tekukan di area lokal ini ya, di titik-titik tertentu ya. Sehingga di sini nanti tugas kita misalnya sebagai engineer-nya atau sebagai perencananya eh, bagaimana kita mampu menghitung gitu ya kemampuan dari si penampang ini ya, struktur ini untuk memikul beban seberapa besar seperti itu ya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah untuk menentukan ya apakah nanti struktur kita eh, atau kemampuan struktur kita kita menghitung ya seberapa besar kekuatan si struktur kita memikul beban. Nah, di sini nanti kita terlebih dahulu menghitung namanya nilai LB-nya ya. Apa itu LB ini ya? Yaitu nilai LB ini adalah eh, jarak antara atau bagian yang terpengaruh oleh eh, kekuatan si menahan si struktur lah gitu intinya ya panjangnya. Jadi nilai LB nanti akan kita cek ya. Nah, kalau misalnya nanti nilai LB ini dipengaruhi oleh beberapa jenis tumpuan ya. Di sini makanya kita perlu memahami suatu struktur itu ya, khususnya eh, kinerja atau prinsip kerja dari suatu tumpuan ya. Itu mutlak kita harus pahami ya. Misalnya sendi seperti apa, jepit seperti apa, kemudian roll seperti apa itu mutlak kita harus pahami ya. Nah, untuk keruntuhan tekuk lokal ya, tekuk bukan tekuk lokal, tekuk lateral ya, sebuah balok yang memiliki kelangsingan arah lateral atau samping ya, yang kecil akan dapat mengalami tekuk torsi lateral eh, ini itu tadi ya terlalu panjang ya, terlalu panjang ininya eh, strukturnya ya. Maka kita nanti harus menilai dari panjang LB-nya nanti ya, itu. Nah, untuk nilai panjang LB-nya ya, atau panjang strukturnya itu nanti tergantung jenis dari perletakannya atau tumpuannya ya. Bila dia nanti strukturnya sendi roll, maka nilai LB-nya sama dengan L. Nah, misalnya ini ya, sebuah struktur balok lah ya. Balok yang seperti sebelumnya kita hitung sudah ya. Sebuah jembatan gitu ya, balok jembatan ya. Nah, ya. Maka kalau ini jenis tumpuannya sendi ya dan roll, maka ini nilai LB-nya ya. Ini L misalnya ya. Nilai LB-nya sama dengan L ya. Nah, ini poin yang pertama ini ya. Nah, bila nanti strukturnya jepit dan sendi ya, maka nanti nilai LB-nya 0,8 ya. Nah, untuk memperkecil nilai LB, maka kita bisa menggunakan namanya pengaku lateral ya. Pengaku lateral. Kita pasang di sini pengaku lateral ya, supaya tidak nanti terjadi tekukan ke arah samping. Nah, untuk panjang nilai LB dengan penggunaan pengaku lateral seperti ini, nah itu nanti tergantung panjang per jarak dari pengaku lateralnya ya. Misalnya ini nanti panjangnya 20 meter gitu ya. Kemudian kita pasang ini per 5 meter pengaku lateralnya ya. Kalau di jembatan namanya balok cross gitu ya. Nah, ini dibagi 5 mungkin ya, menjadi di sini dibagi 4 menjadi di sini 5 meter. Maka LB-nya sama dengan 5 meter ya. LB-nya 5 meter. Pak, gimana kalau misalnya penggunaan lateral ini bervariasi misalnya ya, bervariasi. Maka ini nanti kita pasang misalnya ada 2, kemudian 3 di sini, maka misalnya 4 ya, maka nilai yang terpanjang inilah yang kita gunakan menjadi nilai LB.
ya. Karena apa? Karena yang terpanjang ini yang terlemah, sehingga untuk menganalisis suatu kekuatan strukturnya berarti kita bisa pastikan bila nanti terjadi kegagalan struktur arah lateral, ya, tekuk lateral, maka kita sudah pastikan bahwa di bentang yang lebih panjang yang mengalami kegagalan struktur, ya, seperti itu ya. Jadi panjangnya di sini nilai LB-nya gitu ya. Mungkin sekitar gambaran seperti itulah ya. Nah, inilah ya sebuah proses dari terjadinya lateral bucking torsi ya, atau tekuk torsi lateral ya. Nah, ini sebuah struktur ya. Kita lihat dari penampang atas ya. Ini penampang atas ya, sebuah struktur. Kemudian tadinya struktur. Tes 1 2 kedengaran suaranya. Lobet tadi ya. Iya, Pak, Kedengeran, udah Pak. ada. Kedengeran, Pak. Kedengaran ya. Iya, Oke, Pak. kita lanjut ya. Sebelumnya ada yang pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut. Bisa dipahami ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Oke, ya ini em, proses atau mekanisme terjadinya lateral buckling torsi ya, atau tekuk lateral ya. Jadi kalau kita perhatikan di suatu struktur ya ini ya, ini adalah gambaran suatu struktur balok sederhana lah gitu ya, balok sederhana ya. Nah ini ada tampak atas ya, tampak atas dari suatu struktur baloknya ya. Nah kemudian diberi beban tertentu di strukturnya lah ya. Dalam kondisi tertentu, maka si balok ini akan mengalami tekuk ke arah samping ya. Nah, ini. Nah, ini namanya torsi apa? Buckling ya, lateral buckling torsi ya. Jadi dia mengalami tekuk ke arah samping ya, sebagaimana simulasi yang saya sebutkan tadi di seperti penggaris ya, penggaris besi kita ini kita pegang sisi kiri dan sisi kanannya kan. Kemudian kita tekan di arah tengahnya, maka dia akan terjadi tekukan ke arah sampingnya. Nah, itu bila kita lihat dari tanpa atas. Ya. Nah, bila kita lihat dari samping, ya, struktur tersebut juga akan mengalami lendutan, ya. Dia mengalami eh, perubahan posisi, ya, atau terjadi displacement, ya, atau inilah apa namanya lendutan lah, ya, gitu, di arah bawah, ya, atau ini kalau kita ini perhatikan misalnya ini arah Y, ya, dan ini ada arah X, ya. Maka di samping dia mengalami lendutan ke arah samping, dia juga akan mengalami lendutan ke arah bawah ya, arah Y. Sehingga ya,
terjadinya torsi lateral buckling ini ya, itu awalnya posisi normal ini seperti ini awalnya ya. Nah, tapi setelah terjadinya diberi beban P ini, maka posisi yang di bagian tengah di sini ya, yang mengalami eh, perubahan posisi ini, dia akan posisinya akan seperti ini ya. Nah, itulah namanya proses terjadinya lateral buckling torsi ya. Terjadinya eh, tekuk lateral ya. Dia ke arah samping terjadinya tekukannya ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya proses dari terjadinya tekuk torsi ini. Nah, ini kalau sudah struktur mengalami seperti ini ya dipastikan dia sudah mengalami kegagalan struktur ya. Mestinya suatu struktur yang akan kita desain itu ya tidak mengalami eh, tekuk ya. Karena apa kegagalannya itu akan terjadi kegagalan eh, pada suatu struktur apa eh, struktur balok tersebut gitu ya. Jadi ini yang kita hindari, intinya yang kita hindari itu seperti itu ya. Nah, ini juga gambaran berikutnya ya, yang tadinya struktur normal ya, posisi normal ya. Kemudian seiring eh, beban bekerja ya, maka dia akan mengalami lendutan. Lendutannya arah dua ya, bukan hanya lendutan ke arah bawah ya, bukan hanya ke arah bawah, tapi ke arah samping juga terjadi ya, samping. Itu namanya eh, tekuk lateral ya. Jadi ini gambaran dari eh, tekuk torsi ya, lateral. Nah, ini juga sama gambarannya ya, kalau kita perhatikan ya. Nah, prosesnya sama ya. Ini untuk menguatkan saja terus ya sama sih prinsip tadinya. Ini bagian garis yang putus-putus ini posisi awal ya. Namun setelah terjadinya diberi beban P ya, maka dia akan mengalami perubahan posisi. Nah, harapan kita ya, struktur yang akan didesain itu strukturnya tidak akan terjadi seperti ini, keruntuhan torsi seperti ini ya, gitu. Nah, untuk gambar realnya ini, nah seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ini ya, yang tadinya struktur baloknya itu sebenarnya lurus ya, sebenarnya lurus normal gitu ya. Nah, terjadi tekukan atau tekuk secara global. Nah, ini ya. Makanya desain kita itu ya jangan sampai terjadi kegagalan struktur seperti ini ya. Nah, untuk menghitung ya kekuatan suatu penampang yang dipengaruhi oleh panjang pendeknya suatu struktur tersebut ya, maka kita harus mengklasifikasikan ya, mengklasifikasikan dari bentang struktur kita ya. Apakah nanti itu terkategori bentang pendek ya, bentang pendek atau bentang menengah atau bahkan bentang panjang ya. Ketiga-tiga jenis bentang ini itu akan mempengaruhi kekuatannya sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi ya. Nah, untuk materi kita sebelumnya kita mengklasifikasikan dari segi penampang ya. Ada penampang kompak, penampang tidak kompak dan penampang langsing. Nah, kalau untuk menganalisis supaya tidak terjadinya struktur balok kita itu mengalami tekuk lateral, maka kita akan terlebih dahulu gitu ya mengklasifikasikan dari bentang struktur kita. Apakah nanti terkategori bentang pendek, menengah maupun panjang ya. Di mana nanti persyaratan yang harus atau formula gitu ya, formula dari suatu struktur balok lentur berpenampang pendek nanti nilainya seperti ini ya.
LB lebih kecil atau sama dengan nilai LP.